Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama. Di sini saya Siti Ramadona Pak, pengajar bahasa Indonesia. Di sini saya akan mewawancarai Bapak mengenai pengambilan keputusan yang Bapak selama ini jalankan. Wawancara ini dalam rangka apa? Dalam rangka untuk program calon guru penggerak Pak. Hebat. Ya, calon Doakan, guru penggerak. Pak. Oke. Semoga Baik, Pak. sukses. Gimana? Amin. Pertanyaan-pertanyaannya apa? Jadi ini ada beberapa pertanyaan Pak, langsung saja ya Pak ya. Iya. Bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, dengan melakukan pendekatan ya. Kita dekati kasus itu, apakah dia masuk dalam kategori dilema etika atau bukan. Tentu kita perlu memahami konsepnya terlebih dahulu. Konsep dilema etika itu apa gitu kan. Tentu yang Pak pahami dilema etika itu kita dihadapkan kepada semua yang baik, memiliki nilai kebaikan dan memiliki keunggulan semua gitu kan. Begitu. Jadi kita lakukan identifikasi, kita dekati, kita pahami terlebih dahulu. Ya. Oke. Selanjutnya bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Jadi dari hasil pendekatan kita terhadap kasus atau peristiwa dilema etika itu, tentu kita sebagai kepala sekolah atau pemimpin harus mampu menyimpulkan ya, di antara yang baik itu ada yang lebih baik kan, gitu. Jadi sama-sama benar, sama-sama baik. Kita sebagai kepala sekolah, sebagai pemimpin, tentu kita punya pengalaman ya, dibanding pengalaman dihubungkan dengan pihak yang sedang ada permasalahan tadi, atau bahasa lain intuisi, feeling lah gitu. Ya, atau jangan kita berandai-andai, kita betul-betul lakukan check and recheck, kemudian lakukan betul-betul validasi. Benar ini, benarnya ibarat emas 24 karat atau tidak. Semuanya kan disebut emas kan, emas ini baik semua kan. Nah, uji, lakukan pengujian, apakah 24 karat semua apa enggak ini. Nah, seandainya udah sama 24 karat, karatnya sama, yang lebih menarik yang mana ini? Nilai lagi ya Pak? Iya, yang mana yang memiliki nilai estetis, nilai keindahannya yang lebih besar dengan 24 karat yang sama. Sehingga seorang pemimpin harus tetap mampu untuk memutuskan salah satu yang harus diambil atau yang harus dijalankan gitu. Ya. Sebenarnya ini berkaitan dengan pertanyaan tadi Pak ya. Boleh. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang sudah Bapak lakukan? Ya, terkait dengan itu, ya di samping kita melakukan pendekatan, kita uji, kita validasi ya, tentu kita menghadirkan kalau ini terkait dengan kasus ya, misalnya orang dengan orang, pribadi dengan pribadi, atau kelompok dengan kelompok, ya maka kedua belah pihak atau kedua kelompok yang mengklaim mereka sama-sama benar itu, coba kita ajak duduk bersama, negosiasi. Ya mungkin strateginya tidak langsung bersamaan, mungkin di tempat yang yang berbeda ya, agar kita menggali dulu dari satu kelompok ini, kemudian kita kelompok ini, kemudian kita yang simpulkan, kita rundingkan. Kalau saya temukan Anda berdua, dua kelompok gimana? Kita kan mencoba mendamaikan dalam mencari solusi misalnya. Ya. Apakah ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilematika? Yang jelas ya, faktor-faktor yang mempermudah itu teman-teman sejawat, pihak-pihak yang kita yakini mereka dapat dilibatkan dalam rangka menyelesaikan masalah itu. Dan tidak kalah penting faktor kedua belah pihak itu sendiri ya. Jadi bagi Pak Tami, di samping kita memanfaatkan sumber daya yang ada seperti teman-teman, tokoh, guru BK, ya,
Mungkin kalau itu menyangkut siswa, orang tuanya. Nah, namun di samping faktor-faktor itu tentu faktor pengetahuan dan pengalaman dan keyakinan kita. Itu yang terpenting. Dono ya. Ya, terakhir Pak, Ya, dari semua yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman mengambil keputusan Bapak dalam dilema etika? Ya, yang paling kita rasakan pembelajaran yang kita dapat itu mengajarkan kita pada diri kita sendiri untuk lebih bijak, lebih hati-hati, dan penting dan butuhnya kita menambah pengetahuan. Itu saja. Baik Pak, terima kasih sekali atas waktu dan ilmu yang diberikan kepada kami. Sama-sama, Bu. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Ya, dari mana? Saya Siti Ramadana dari SMA Negeri 4 Palembang. Jadi untuk memenuhi tugas calon guru penggerak, kami diminta untuk mewawancarai kepala sekolah lain. Ibu, siapa namanya? Nama saya, perkenalkan nama saya Ibu Suyati, MPD, Kepala SMP Negeri 4 Rambutan, Kabupaten Banyuasin. Ibu terima kasih ya atas waktunya sudah mengizinkan saya untuk mewawancarai. Ya. Belajar dari Ibu bagaimana Ibu mengambil keputusan yang selama ini Ibu jalankan dalam dilema etika. Kita langsung pertanyaan yang pertama ya Ibu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kasus dilema etika dan kebujukan moral, mungkin yang pernah saya alami yaitu mengidentifikasi dulu permasalahan yang ada, baru kita akan mencari solusi permasalahan tersebut. Kita bisa membedakan mana permasalahan itu yang memang benar-benar benar dan atau memang bisa dikatakan dibenarkan. Ya. Lanjut ya Bu. Bagaimana Ibu mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan? Pertama tadi sudah saya katakan bahwa pertama-tama kita itu harus mengidentifikasi dulu permasalahannya apa, baru kita nyari solusi. Kita memang benar harus mengidentifikasi memang permasalahan itu memang yang urgent, memang benar-benar yang istilahnya memang benar yang perlu kita perbaiki, benahi, atau kita ini baru selanjutnya baru kita carikan solusi. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini kalau ada kasus seperti itu? Mungkin yang pertama kita panggil dulu mungkin ya, kita cari permasalahannya itu dari dua orang itu, dua-duanya kita tanyain permasalahannya apa. Ditemukan langsung? Ya, kita enggak satu-satu dulu. Satu-satu. Ya, satu kita panggil apa dia permasalahannya. Setelah satu selesai baru kita panggil lagi yang bermasalah satu. Baru bisa Ya, diputuskan. baru bisa diputuskan. Enggak harus kita langsung putuskan juga. Kita Analisis dulu dulu, kan. Ya, benar. Apa latar belakang permasalahannya itu. Jadi tidak bisa langsung semena-mena kita langsung ngambil keputusan. Oh, ini sih benar, ini sih benar, tidak bisa. Kita perlu kita memang benar harus mencari benar-benar mana yang lebih baik lagi, lebih benar lagi. Atau bisa menghadirkan pihak Yang lain. lain, ya benar. Hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang Biasanya kalau kami saya kumpulkan dulu wakil-wakil. Ya, saya kumpulkan wakil-wakil. Mencari informasi ya. Dari keempat wakil tersebut saya jelaskan permasalahannya seperti ini dan bagaimana pendapat daripada wakil-wakil tersebut. Kita kan tidak bisa menjudge misalnya salah suatu permasalahan itu dari satu sisi ya. Kita harus mendengarkan, kita harus mendapatkan apa istilahnya masukan-masukan dari teman-teman, baru kita bisa memutuskan apa yang akan kita putuskan. Iya. Hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Apakah ada tantangannya? Ya, pasti ada suatu masalah, pasti ada tantangan kan. Jadi tapi kita harus bijak, kita memang harus benar-benar bisa menilai mana yang memang benar-benar baik dan mana yang tidak. Jadi tidak harus kita tidak bisa menjudge oh itu salah, tidak bisa itu. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus yang dilema etika? Apakah langsung menyelesaikannya di tempat atau Ibu memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kita lihat situasi ya, Lihat permasalahan itu apakah memang permasalahan itu memang urgent harus hari itu selesai atau bagaimana, kita lihat dari situasi ini ya, latar belakang kondisi masalahnya tersebut. Ya. Oke. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Ya mungkin tadi salah satunya kita Pengalaman juga ya. pengalaman, terus kebetulan pengetahuan ya sama ini pengalaman kita, pengetahuan kita, terus dari lingkungan kita, mungkin itu bisa kita ambil untuk ini. Membantu. Iya. Selanjutnya, ini yang terakhir, dari semua yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat saya petik itu mungkin menambah
apa istilahnya, Pengalaman adalah guru terbaik. pengalaman merupakan guru terbaik untuk pembelajaran ke depannya Sebagai seorang pemimpin ya. Iya, sebagai seorang pemimpin. Kebetulan kami ini di SMP 4 Rambutan ini termasuk salah satu sekolah yang di pinggiran dan merupakan sekolah yang dikatakan bertempat tinggal di tempat yang agak tanda kutip rawan. Oh, rawan dari Iya. kriminal misalnya. Salah satunya karena kehidupan ekonomi di lingkungan kami ini banyak menengah ke bawah, terus banyak juga yang apa istilahnya tanda kutip di belakang itu yang Latar belakang dia latar belakangnya orang tua daripada siswa itu apa ya di sini ini termasuk kategori yang minim di bawah pendidikannya agak minim. Jadi Ya. itu tantangannya Iya. ya sebagai pemimpin. Terus kebanyakan di lingkungan kami ini banyak apa dikatakan kalau orang kita Palembang tuh preman, lingkungan preman ya. Disinilah maaf di ngomong tuh apa tempat transaksi narkoba. Ya, terus mungkin yang dikatakan tadi Berarti preman. banyak masalah juga Bu ya, kasus-kasus Iya. itu Bu ya, anak-anaknya Bu ya. Berarti Ibu sudah teruji sekali pengalamannya di sana kan anak-anak 4 ya. tahun, 4 tahun Oh, saya 4 tahun baru ya di sini Oh. 4 tahun. Alhamdulillah berbagai macam penemuan yang permasalahan yang sangat-sangat ekstrim. Tapi alhamdulillah sampai hari ini permasalahan tersebut terselesaikan. Oke Bu, pertanyaan sudah selesai. Terima kasih. Semoga saya banyak belajar dari Ibu, pengalaman Ibu. Semoga bisa menerapkan ke depannya ketika nanti menjadi pemimpin. Ya, selamat. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita.